Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima mazida thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini Allah berikan kemudahan dan Allah ringankan hati dan kaki kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang Allah berkahi ini, untuk melakukan sebuah amalan yang paling afdal minal a'mal, amal yang paling afdal dari amal-amal yang lainnya, yaitu thalabul ilmi syar'i, di mana thalabul ilmi ini tidak ada bandingannya di antara amal-amal yang lain. Ya, dan agama kita adalah agama yang dibangun di atas al-ilmu wal fahmu wal amal, ya. Agama yang dibangun di atas ilmu dan di atas amalan saleh, ya. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya bahas dan saya sampaikan di tempat ini sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya. Dan sudah saya sampaikan di kesempatan yang dulu, ya, mungkin sudah cukup lama, ya, bahwa tazkiyatun nufus ini merupakan sebuah kajian yang sangat penting. Bahkan tazkiyatun nufus adalah asas dan sebab dari risalah itu disampaikan dan dibawa oleh para nabi kepada umat manusia, di mana mereka para nabi dipintahkan untuk membersihkan jiwa, kemudian membacakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, ya, membersihkan jiwa dari segala penyakitnya, ya. Dan sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu yang namanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, yaitu dengan menghilangkan atau menjauhkan hati, ya, dari segala bentuk dosa, maksiat dan kerendahan, ya, sifat-sifat yang tercela dan rendah, ya. Kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia, membersihkan hati dari syawaib, dari noda-noda kesirikan. Ini hal yang paling besar pengaruhnya dalam mengotori jiwa seseorang, ya. Kemudian juga menghiasi dirinya, menghiasi jiwanya dengan segala keutamaan-keutamaan, dengan tauhid, ya. Kemudian juga dengan akhlak yang mulia, dengan amalan saleh, ya. Tidak cukup seseorang hanya menghiasi dirinya dengan kebaikan, tapi juga dia harus menjaga dan menghilangkan segala keburukan. Maka yang namanya tazkiyatun nafs ini sifatnya umum, mencakup dua perkara, ya, takhliyah wa tahliyah. Takhliyah wa tahliyah, yaitu seseorang membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, kemudian menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini dua rukun, dua pokok yang menjadi inti dari tazkiyatun nafs. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Dan yang akan saya bawakan dari pertemuan kita dan pertemuan yang lalu juga adalah sebuah kitab dari karangan dari Dr. Ahmad Farid, ya, dan sudah ada terjemahan yang saya tahu kalau nggak salah, di mana kitab ini yang diberi judul oleh beliau Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriru al-ulama us-salaf, ya. Tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, dan
tarbiyatuha, dan bagaimana melatih dan mendidik jiwa, karena jiwa ini perlu dilatih dan dididik, ya. Kemudian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama salaf terdahulu, khususnya dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Ibn Qayyim dan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Naam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan atau telah mencoba untuk mendefinisikan juga tentang apa itu tazkiyatun nufus, ya, yang intinya tadi tazkiyah sudah saya sampaikan, sedangkan nufus itu adalah terkadang diartikan jiwa, ya, terkadang diartikan jiwa. Tapi yang namanya jiwa ini, an-nufus, ini sebenarnya mencakup 3 hal, ya, yaitu mencakup jasadnya, kemudian ruh, ya, kemudian juga al-qalbu, ya, jasad, ruh dan qalbu. Nah, seseorang bisa saja dia kehilangan jasadnya, ya, kehilangan jasadnya, tapi ruhnya tidak. Ketika seseorang dicabut ruhnya, bisa saja jasadnya lapuk, ya, atau bahkan di akhirat kelak jasad kita berganti dengan jasad yang lain, ya. Artinya jasad yang sudah lapuk dimakan tanah, hancur di bumi, kemudian Allah bangkitkan kembali dengan jasad yang baru. Tentunya jasadnya berbeda, akan tetapi ruh dan hati seseorang itu tetap sama. Maka dari itu tazkiyatun nufs ini yang paling inti darinya bukan sekadar jasad, akan tapi bagaimana hati seseorang. Sedangkan ruh itu sendiri itu hanya sesuatu yang menghidupkan jiwa, ya, dia tidak bisa berpikir kecuali seseorang mempunyai hati, ya. Maka hati ini inti yang paling pokok. Ketika kita dibangkitkan kelak kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu semua dalam keadaan yang berbeda. Kan tapi yang tetap sama adalah hati dan ruh kita, ya. Hati dan ruh kita. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu al-imam kita terdahulu, imam salaf, ya, seperti yang dikutip, yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, beliau mengambil inti dari 3 imam tadi, Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian juga Abu Hamid, ya, Al-Ghazali, ya, Imam Ghazali yang biasa kita kenal, ya. Ketiga ini, ya, terutama Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian juga Ibnu Qayyim, ya, ini berasal dari mazhab Hambali, ya. Sedangkan Imam Ghazali tentunya kita paham beliau dari mazhab Syafi'i, ya. Walaupun di Imam Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin kemudian ada mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, yang diringkas oleh Ibnu Qudamah atau Ibnu Rajab Hambali, saya lupa, ya, Ibnu Qudamah kalau tidak salah. Nah, di situ beliau bersihkan dari beberapa hadis ataupun keyakinan yang i'tiqadat dari Imam Ghazali yang perlu diperbaiki. Ala kulli hal, kitab beliau adalah termasuk salah satu mirath, ya, warisan kekayaan khazanah ilmiah Islamiyah, ya, warisan dari kekayaan ilmu Islam, ya. Dan tidak bisa kita hilangkan sedemikian rupa sebegitu banyak khazanah ilmiah itu, karena masih banyak faedah yang bisa kita ambil dan kita bersihkan dari segala kotoran yang ada di kitab-kitab tersebut. Lah, enggak hanya Imam Ghazali, ya, imam yang lain, bahkan Imam Ahmad pun di beberapa kitabnya pun ada hadis-hadis yang dikritisi oleh para ulama, ya. Imam yang kita kenal dengan sangat kuat memegang sunnah, ya, ada juga beberapa hadisnya. Di musnadnya juga, musnad Imam Ahmad itu sebagian, apalagi sisanya itu ditambahkan oleh anaknya Abdullah. Nah, di situ ada bahkan hadis-hadis yang diindikasikan munkar atau maudhu'. Jangan sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kajian tentang tazkiyatun nufus itu biasanya pertama kali yang dibahas, ya, di awal,
ya, oleh imam-imam salaf, ya, bukan oleh tazkiyatun nufus oleh sebagian orang yang tercemar atau terkena oleh pengaruh tasawuf, ya, sufiyah, di mana ada beberapa dari pembahasan mereka yang terlalu muhdatsat, ya, terlalu diada-adakan dan keluar dari sunnah itu sendiri. Tetapi para ulama kita terlalu dari para salafus saleh, ya, dan juga para aimamu, ya, ahli sunnah wal jamaah, mereka memulai pembahasannya dengan masalah taqwa atau ikhlas. Ini perkara yang paling penting, biasanya di awal mereka buka dengan perkara ini, ya, taqwa atau ikhlas. Nah, beliau Syekh Ahmad Farid membuka kitabnya dengan ikhlas. Insyaallah saya akan mulai untuk membacakannya, ya. Saya lengkap mukadimahnya, ya, karena terlalu panjang, ya. Bab yang pertama itu tentang ikhlas, ya. Nah, kenapa ikhlas ini jadi penting? Karena ikhlas adalah buah dari ketauhidan seseorang. Ikhlas, tawakal, ya, ini menunjukkan bagusnya, tingginya dari ketauhidan seseorang. Jika seseorang memiliki ketauhidan yang benar, yang lurus, yang baik, yang bagus, maka hatinya senantiasa untuk ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan ini awal pertama dari yang namanya tazkiyatun nufus, ya. Tidak mungkin bagi seorang dia membersihkan jiwanya kecuali dia mulai dari yang paling pokok. Jika ini dia sudah perbaiki, maka hati akan lebih mudah untuk diperbaiki. Karena ini pokok, min ru'us, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Ya, ada 3 perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Yang pertama adalah apabila dia ta'alluq qalbi. Ta'alluq artinya kepada min ghairillah, ya, kepada selain Allah. Kemudian juga hawaul ghadabiyah, hawa nafsu, kemarahan yang selalu dituruti. Nah, ini juga penyebab daripada jatuhnya seseorang kepada kemaksiatan, ya. Kemudian syahwatiyah, ya, senantiasa mengikuti syahwatnya. Nah, yang paling pertama adalah membersihkan dirinya dari kesyirikan, mengaitkan hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau menyebutkan yang pertama kali al-ikhlas. Bagaimana seorang belajar ikhlas? Para ulama mengatakan ta'lamul ikhlas, ya, kama nata'allam al-fiqh. Ya, kita belajar ikhlas seperti kita belajar fikih atau belajar ilmu yang lain, ya. Oleh karena itu sebelum kita belajar yang lain, kita belajar bagaimana belajar ikhlas, ya. Nanti ada perkataan-perkataan yang akan saya kutipkan di buku ini tentang ulama, pentingnya seseorang mengikhlaskan hatinya dan mempelajari bagaimana ikhlas, ya. Bukan berarti belajar yang lain tidak penting, tidak. Tapi ikhlas merupakan asal, pondasi. Tauhid merupakan asal dan pondasi, ya. Tanpa itu semua, ya, akan berat sekali seseorang memperbaiki hatinya, ya. Seorang yang tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, maka akan rusak hatinya, nggak punya tambang, nggak punya filter, ya, untuk bisa memperbaiki hati seseorang. Begitu banyak dosa yang dilakukan seseorang, kalau dia sadari sebenarnya akibat dari hati yang tidak ta'aluk, ya, tidak bersih ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan al-ikhlas huwa tajridul qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'id, ya. Wa qila huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at, ya. Huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Wa qila huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nazari ila al-khaliq. والإخلاص شرط القبول لقبول العمل صالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله عز وجل به فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ya. Jadi beliau mengatakan yang namanya ikhlas adalah wa tajridu qasdil taqarrub ila Allah. Tajrid artinya tajrid itu membebaskan, melepaskan, ya, tujuan, ya, tujuan, qasdu tujuan, niat.
Jadi membebaskan, melepaskan niat ketika seorang taqarrub ilallah, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari apa dia dilepaskan? An jami'i syawaib, dari seluruh syawaib, polusi, noda. Min jami'i syawaib, semua syawaib, ya. Nah, ini yang beliau sebutkan, ya. Jadi yang namanya ikhlas adalah membebaskan, melepaskan, qasdu taqarrub, tujuan untuk taqarrub ilallah. Benar, taqarrub ilallah tujuannya benar, tapi harus dibersihkan. An jami'i syawaib, dibersihkan dari seluruh yang bisa mencemari, menodai akan taqarrub dia kepada Allah tabaraka wa taala. Atau dengan kata lain, jika seorang dikatakan berniat ikhlas, dia taqarrub, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Atau dengan niat-niat lain yang benar, yang dibenarkan menurut syariat. Jadi segala sesuatu al-ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, ya, yang khair, yang baik, itu semua bisa dijadikan sebagai amalan untuk taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi dengan syarat harus dibersihkan dari tujuan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan syawaib. Syirik asghar ataupun syirik akbar harus bersih, ya, sekecil apapun, ya. Wa qila huwa ifradillah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Atau dengan ada yang mengatakan dia adalah menyendirikan Allah bil qasdi fi ta'ah, ya, ketika seorang bermaksud atau bertujuan, ya, di dalam melakukan ketaatan, ya, menyendirikan Allah. Artinya enggak ada yang kedua atau ketiga, hanya Allah saja. Bil qasdi fi ta'ah, ya, di dalam tujuan untuk taat kepada Allah. Taat maksudnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya dari amal-amal saleh. Wa qila huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nazar ila khaliq. Ada yang mengatakan yang namanya ikhlas adalah lupa kepada pandangan makhluk, ya, lupa, dia enggak ingat lagi bagaimana pandangan manusia. Bidawami nazar ilal khaliq, dikarenakan dia senantiasa terus menerus, ya, melihat pandangannya kepada khaliq, kepada Allah. Ya, luar biasa nih. Jadi pandangannya, katakan ru'yah, pandangan dia terus menuju kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini beberapa kutipan yang beliau bawakan, ya, Syekh Ahmad Farid, ya, dan banyak, ya, memang ulama memberikan definisi ikhlas dengan berbagai macam definisi, ya, tapi kalau dirangkumkan kurang lebih yang namanya ikhlas itu seperti yang beliau sebutkan, yaitu melakukan ketaatan atau melakukan amal soleh taqarrub ilallah dengan ibtigha, mengharapkan balasan dari Allah semata-mata, dan membersihkan dari kepada yang selain Allah tabaraka wa taala. Apa yang kita harapkan? Jadi ketika seorang ibadah, dia harus berharap. Ar-raja termasuk rukun di ibadah. Ini bagian membersihkan ibadah itu sendiri. Ketika raja itu hilang, maka bisa jadi kadar keikhlasannya atau kadar ibadahnya pun akan semakin berkurang. Apalagi tercampur, ya, dengan harapan, ya, kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal ikhlasu syartun liqabulil amali salih, dan ikhlas merupakan salah satu syarat dari diterimanya amal saleh, ya. Wal muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga amal saleh itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqad amarana Allah azza wa jalla bihi faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa ala inna dina lillah, atau ala dinal khalis lillah, bahwa yang namanya agama ini hanya diperuntukkan bagi Allah tabaraka wa taala. Dan kenapa ikhlas itu penting, ya? Beliau katakan di sini karena ikhlas merupakan salah satu syarat qabul amal, syarat diterimanya amal bersama dengan muwafaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambahkan 3, ya, dengan al-muslim, karena orang kafir dia mengikuti sunnah atau ikhlas tapi dia bukan orang Islam, maka tidak diterima amalan dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa,
Ya, dimulai dengan kalimat pengingkaran, ya, nafi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, tidaklah ya, kalian diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kecuali kalian menyembah Allah mukhlishina lahud-din. Ya, dengan benar-benar ikhlas. Ya, ad-dinu hunafa. Ya, inilah yang namanya din yang hunafa, yang lurus. Artinya lurus, memalingkan dari segala yang bisa menjauhkan seseorang atau memalingkan hati dia kepada selain Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi dimulai dengan pengingkaran, kemudian istisna. Ini menunjukkan hasr. Ya, termasuk ada waktu hasr dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan yang namanya adinul hunafa, agama yang lurus itu adalah hanya beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala semata-mata. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha 3 marrat fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu thumma qala inna Allah azza wa jalla la yaqbal minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhahu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin jayyid. Ya. Dari sahabat Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata laki-laki tersebut, ya, bertanya laki-laki tersebut, ara'aita rajulan ghaza yaltamis ajra wa dzikra ma lahu. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Ada seorang laki-laki ghaza, berperang, yaltamis, ya, dalam rangka untuk mencari pahala, al-ajr. Sampai sini benar, cari pahala. Azwa min niat ikhlas. Ikhlas artinya tadi roja, ya kan? Ya, dalam rangka untuk berharap dapat pahala. Ya. Kemudian wal zikr. Tapi juga selain pahala dia juga ingin disebut-sebut. Malahu, apa yang dia dapat? Ya, bagaimana nih kira-kira? Dapat enggak dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa dia. Benar mencari pahala, tapi juga dia ingin disebut-sebut. La syai'a lahu. Kata Rasulullah SAW, enggak ada bagian apa-apa, dia enggak dapat apa-apa. Wa ada 3 marati wa yaqulu Rasulullah SAW, la syai'a lahu. Diulang lagi 3 kali dia bertanya. Maka Rasulullah jawabannya tidak berbeda, sama saja. La syai'a lahu, enggak ada apa-apa. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla la yaqbal minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghu bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menerima amal kecuali amal yang ikhlas, kemudian mencari wajah Allah, artinya mencari keridhaan dan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW tekankan yang namanya ikhlas, amal itu ditujukan kepada Allah, kemudian mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari manusia. Nah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an nabiyya annahu qala fi hajjatil wada' nadara Allah imra'an sami'a maqalati fawa'aha faruba hamil fikhin laysa bifaqih. Thalathun la yaghillu aw la yughil alaihinna qalbu mri'in mu'min ikhlasul amalillah wal munasihatu li'ammatil muslimin wa luzumi jama'atihim. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah berkata di dalam haji wada'nya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan nudrah, ya, memberikan husnul wajah, memberikan cahaya dan kebaikan wajah kepada seseorang sami'a maqalati, seseorang yang mendengar
perkataanku, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian dia dengar, kemudian dia fawa'aha. Wa'aha ini maksudnya memahaminya. Ini sebenarnya ada lagi, ada riwayat yang lain disebutkan wa hafidhaha wa balaghaha. Kemudian dia menghafalkannya, kemudian menyampaikannya. Mendengar fawa'aha, kemudian wa hafidhaha. Hafidhaha ini ta'ahada, berusaha untuk menjaganya hadis tersebut dengan cara menghafal dan mengamalkan. Kemudian apa? Fabalaghaha, kemudian menyampaikan hadis tersebut yang dia maqalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faruba hamilin fikhin, dan terkadang atau bahkan banyak dari orang yang membawa fikih, laisa bifaqih, tapi dia enggak faqih. Di riwayat yang lain afqahu minhu. Kepada dia orang yang membawa fikih, dia menyampaikan fikih, artinya dia menyampaikan apa yang dia ketahui dari hadis Nabi, tapi dia sebenarnya enggak tahu. Dia cuma menyampaikan, atau pemahamannya tidak terlalu dalam. Bahkan bisa jadi orang yang mendengarkan yang dia sampaikan itu bisa jadi lebih tahu dari apa yang dia sampaikan. Paham ya maksudnya? Bisa jadi orang, makanya periwayatan hadis, periwayat itu tidak disyaratkan dia harus paham 100% apa yang dia riwayatkan. Jadi banyak imam-imam hadis yang meriwayatkan hadis ini, dia enggak faqih, tapi dia kuat dalam menghafal. Dia hafalannya kuat, terpenuhi syarat-syaratnya sebagai rawi yang thabit atau thiqah. Akan tapi dia sebenarnya enggak ahli. Dan bisa jadi orang yang mendengarkan itu bisa jadi nantinya lebih ahli, lebih faqih dari yang menyampaikan, itu maksudnya. Jadi ini keutamaan seorang belajar hadis, mendengarkan hadis, menghafalnya, mengamalkannya, kemudian menyampaikannya. Maka Allah akan berikan kebaikan kepada dan cahaya kepada wajahnya. Dan apa yang ada di wajah itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Apa yang ada dalam hati seseorang, maksudnya kemudian menjadikan kebaikan pada wajah. Kemudian beliau menambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghil, ada yang riwayat mengatakan la yaghil, ada la yughil. 3 perkara yang tidak menjadikan penyakit hati, atau khianat. Kalau la yughil artinya tidak ada pengkhianatan dalam hatinya. Kalau la yaghil tidak ada kedengkian. Jadi ini maknanya kurang lebih penyakit hati. Ini perhatikan ya Mas sekarang ya. Alaihinna qalbul mri'in mu'min, tidak akan terjadi kalau 3 perkara ini ada di dalam hati seorang mukmin. Pertama, ikhlasul amalillah, senantiasa dia berusaha mengikhlaskan amalnya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ikhlas ini sudah disebutkan ini semua ikhlas adalah azul amal, perkara yang sangat besar, sangat berat. Nanti ada qaul atau kalam dari imam-imam kita tentang ikhlas. Wal munasahatu li'amatil muslimin. Yang pertama ikhlas kepada Allah, senantiasa mengikhlaskan amalannya. Yang kedua munasahatu li'amatil muslimin, memberikan nasihat kepada imam-imam muslimin. Kemudian yang ketiga senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin, senantiasa berjamaah. Munasahatu lil a'immatil muslimin artinya menasihati para a'imah. Kenapa dia menasihati? Karena ketulusan hatinya ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin umumnya dan khususnya kepada a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Jika dia punya kemampuan. Jadi bukannya karena kedengkian dan kemarahan, justru karena keinginan kebaikan kepada para pemimpin. Jika dia punya, sekali lagi punya kemampuan melakukan itu, kepada a'immatul muslimin. Kalau dia tidak punya kemampuan, paling tidak dia mendoakan. Maka kata ulama Ibnu Qayyim juga kemudian Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis nadrah ini dan kelanjutannya tentang 3 perkara tadi, beliau mengatakan maka yang dimaksud dengan nasihatul a'immatul muslimin ini adalah
bersama berada di atas sunnah, ya, berada di atas sunnah. Karena sifat ahli sunnah ini dia senantiasa menasihati dan mendoakan kaum muslimin, bukan menyelisihinya, ya. Kalau misalnya dia bukan negeri yang, ya, bukan negeri Islam misalnya, taruhlah, ya, walaupun dia seorang muslim misalnya, ya, apakah kemudian kita menyelisihinya? Maka kata ulama mengatakan sekalipun seperti itu bukan berarti kita harus menyelisihinya, karena tidak ada masalah dan faidah pada saat hal tersebut. Nah, ini penting ya mas sekalian. Kemudian waluzumi jama'atihim, dan hendaklah bersama dengan jamaah kaum muslimin. Artinya apa? Tidak menimbulkan tafarruq, tidak menimbulkan pecah belah di kalangan kaum muslimin. Nah, ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya ahli sunnah. Ya. Akidahnya ahli sunnah bersama dengan a'imah dan juga kaum muslimin. Ya, alal haq. Selama berada di atas kebenaran. Kemudian kalau berbeda di mana? Nasihat. Ya, bukan berperang dan mengadakan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Beri nasihat bagi mereka yang mampu. Kalau tidak mampu, ya mendoakan kaum muslimin. Bukan bikin huru-hara. Bukan bikin huru-hara, bikin perpecahan, ya, dan sebagainya. Karena kaum muslimin, jamaatul muslimin tidak semuanya orang-orang yang pandai. Di antara mereka melakukan hal tersebut bukan karena al-juhud, bukan karena pembangkangan mereka, akan tapi kebanyakan dari ketidaktahuan mereka, ya ikhwan. Ya, perhatikan bagaimana Nabi, ya, ketika bersama kaum muslimin dan mengajarkan mereka, para sahabat, ya, tidak pernah, atau bahkan Arab Baduy, ya, yang terkenal akan kekurangan ilmunya, ya, kebodohan, kalau bahasa kita kebodohan, al-juhal, ya. Akan tapi kalau datang Arab Baduy ini, orang-orang sahabat ini senang karena biasanya ada faidah. Nabi nggak pernah, ya, melakukan kata-kata yang kasar dan keras, ya, sehingga seorang lari atau berpecah belah. Enggak. Ketika beliau menyelesaikan masalah, cari jalan yang bagaimana caranya kaum muslimin tidak terpecah belah. Inilah kerjaan seorang dai, berusaha menyatukan di atas kebenaran, ya, bukan memecah belah yang memang sudah salah, ya, sudah pecah kemudian dibelah. Ya, jangan ambil dari bagian itu, ya. Kalau ada orang memecah kemudian membelah, ya sudah pecah belah sekalian lah, itu bukan urusan kita. Kita tetap berusaha untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, ya. Nah, ini 3 perkara bagaimana seorang membersihkan hatinya dari penyakit. Pertama tadi ikhlas kepada Allah, memberikan nasihat baik kepada kaum muslimin secara umum ataupun kepada imam-imam kaum muslimin jika dia mampu melakukannya, ya, dan merasa aman. Ada syaratnya, ya, merasa aman, ya, tidak, karena imam muslimin biasa pemimpin itu suka karena dia saitarah, punya kemampuan, suka melakukan hal-hal yang, ya, mencederai, ya. Nah, kalau kita merasa aman, ya silahkan, ya, punya ilmunya, punya kedudukan, merasa aman, bisa. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan mendoakan, ya, bukan bikin huru-hara, ya. Kemudian juga senantiasa menjaga persatuan, ya, dan menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, alal haq, ya. Nah, bagaimana kalau kita menyampaikan ilmu? Ya, kalau kita mampu sampaikan ilmu, apakah nanti terjadi perpecah belahan? Sampaikan dengan cara yang benar. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Jika ada orang yang menolak, bukan berarti harus dijadikan musuh untuk berselisih. Ya, perhatikan bagaimana imam kita, ya, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya ketika berselisih dengan para dedengkotnya, ya, para ahli bid'ah. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, sudah 10:30, ya. Al-ma'na anna hadza salasatun tastaslihu biha al-qulub. Faman takhallaqa biha dhahra qalbihi min al-khiyanati tahara qalbihi min al-khiyanati wa daghal wa syarr. Ya, kemudian Syekh menjelaskan lagi, maksudnya adalah 3 perkara ini bisa menjadikan hati menjadi bagus, jadi baik. Ya, kalau dia rusak jadi bagus dengan 3 perkara tersebut: ikhlas, menasihati, kemudian juga selalu menjaga persatuan, ya.
Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan akhlak 3 perkara tadi, maka hatinya akan bersih. Ya. Bersih dari apa? Dari khianat dan daghal dan kedengkian, ya, dan penyakit-penyakit hati, wasyar dan juga keburukan. Wala yatakhallasul 'abdu minal syaitan illa bi ikhlasi liqaulihi azza wa jalla ila ibadaka minhumul mukhlasin. Wa rawahu anna Ahmad ana ahadus salihina kanu yaqulu li nafsi ya nafsi ikhlasi atau ukhlusi tatakhallasi. Ya. Dan tidaklah seorang hamba ini bisa terlepas dari syaitan. Ini penting, ya. Illa bil ikhlasi liqaulihi azza wa jalla, kecuali dengan ikhlas. Salah satu cara melepaskan diri dari syaitan adalah dengan ikhlas. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, karena Allah tabaraka wa taala mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, fa bi izzatika la uqiyannahum ila ibadika minhumul mukhlasin. Ya, kata syaitan, demi izahmu, syaitan bersumpah nih, sampai bersumpah. Dia mengatakan di surat Shad, ya, demi kebesaranmu, demi izahmu, demi kemuliaanmu, karena engkau telah menyesatkanku, maka saya akan sesatkan hamba-hambamu, ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dengan sumpahnya setan mengatakan kebenaran di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, begitu juga kisah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu dijaga dikarenakan dari apa? Saya lupa ayatnya, ya, di surat Nabi Yusuf. Dikarenakan Nabi Yusuf itu adalah seorang yang mukhlisin, min ibadika li'anhu minal mukhlasin, ya. Di mana Nabi Yusuf itu dijaga ketika terjatuh ke dalam fahisyah dan keburukan, hatinya, ya, dijaga, kemudian dipalingkan, ya, di ayat itu dipalingkan dari hal tersebut, ya, ketika adanya godaan dari Imra'ah Al-Aziz, dikarenakan beliau adalah termasuk hamba-hambaku yang mukhlasin, ya, yang mukhlasin. Dan uniknya Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan mukhlisin. Banyak di Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala tidak mengatakan mukhlis, tapi mukhlas. Ini maknanya tidak jauh berbeda, ya, secara bahasa Indonesia. Kalau mukhlis orang yang mengikhlaskan amalannya, mukhlas orang yang diikhlaskan. Jadi Allah jadikan dia ikhlas. Ini menunjukkan seseorang ketika ikhlas, dia tidak merasa dirinya ikhlas. Ini penting, nanti ada pembahasannya, ya. Jangan pernah merasa diri kita ikhlas, ya. Kalau orang merasa ikhlas, dia nggak akan lagi ru'yatu nazar ilallah, ila khaliq tadi katanya, ya. Dia nggak akan lihat lagi kepada Allah karena sudah merasa ikhlas. Tapi hendaklah dia terus senantiasa berharap kepada Allah, Allah menjadikan dia ikhlas. Kalau seorang sudah ikhlas, dia nggak lagi berdoa, ya, agar Allah berikan dia pahala. Nah, maka Nabi Yusuf ini dijaga dikarenakan Nabi Yusuf orang yang ikhlas. Di sini bisa diambil faidah jamaah sekalian bahwa seorang yang senantiasa ikhlas, salah satu faidahnya adalah dia terjaga dari syaitan, ya, terjaga dari syaitan. Yang kedua, terjaga dari syahwatnya sendiri atau keburukan di dirinya. Nah, ini intinya. Jika seseorang bisa terjaga dari dirinya, Allah jaga dia dari keburukan dirinya sendiri, maka la nasib li syaitan, ya. Syaitan itu enggak punya bagian lagi. Makanya ketika ditafsirkan tadi ila min ibadikal mukhlasin, ya, dikarenakan setan mengatakan tersebut dikarenakan orang yang ikhlas itu tidak ada lagi nasib. Setan itu tidak ada lagi pada jiwanya itu bagian. Karena dia sudah berikan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan dirinya sendiri pun enggak dapat bagian. Ya. Nah. Idza tataraqa ila al-'amali taqaddara bihi safwuhu wa zala bihi al-ikhlas. Wal insanu murtabitun fi hududhihi wa munghamis fi syahwatihi. Kullama yanfaqu fi'lun min
af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududhi wa a'radi wa aghradin ajilatin min hadzal ajnas. Kemudian beliau mengatakan, ya, jika seseorang melakukan jalan ini, ya, jadi dia senantiasa untuk berusaha membersihkan hatinya, ya. Wa kullu hadin min hududi dunya wa kullu hadin min hududi dunya tasrihi ilaihi nafs wa yamilu ilaihi alqalb qalla am kathura, ya. Perhatikan di sini ya ikhwan, wa kullu hadin min hududi dunya, dan setiap bagian dari bagian dunia yang tastarihu ilaihi nufus, yang jiwa ini bisa senang. Nah, ini penting ya. Setiap bagian dari bagian dunia yang menjadikan jiwa ini bahagia, bersenang-senang, ya, rehat itu ya. Wa yamilu ilaihi alqalb, tentunya yang membuat kita bahagia, senang, bisa santai itu pasti hati condong ke dia, ke hal tersebut. Ya, ada enggak hati yang maunya susah? Enggak, hati pasti inginnya senang, bahagia. Itu tabiat, ya, tabiat. Atau namanya syahwan. Qalla au kathura. Nah, sedikit atau banyak. Idza tatarraqa ilahi al-amal, ya. Jika dia melakukan amal seperti ini, ya, taqaddara bihi safuhu, maka akan mencemari hatinya. Wa zala bil ikhlas, dan akan hilang keikhlasannya. Jadi setiap bagian dari kesenangan dunia itu, ya, yang dimana hati itu condong kepada kesenangan tersebut, sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak bagian dari kesenangan dunia tersebut, ya. Dan jika dia beramal seperti itu, berjalan seperti itu terus, ya, maka akan mencemari kejernihan hatinya dan akan menghilangkan ikhlasnya. Jadi tergantung sedikit atau banyak bagian kesenangan dunia di dalam hatinya. Kalau dia terus berjalan seperti ini, ya, maka akan mencemari hatinya. Semakin banyak dia mengambil bagian kesenangan dunia, akan semakin banyak pencemaran pada hatinya, dan akan semakin zala bihi ikhlasuhu, maka akan semakin hilang hatinya sebanyak dia mengambil bagian dari dunia. Dan manusia itu berarti tergantung kepada bagian dari dunia tersebut, ya, yang bisa tastarihu bihi nafs, ya, bagian yang kesenangan dunia. Dan dia akan terlingkupi, ya, terlingkupi atau terbenam di dalam syahwatnya, ya. Selama semakin jarang dia, semakin sedikit dia melepaskan amalan, ya, dan membebaskan ibadahnya dari bagian-bagian dunia, ya, yang sementara, maka itu semua akan menjadi dia akan semakin ikhlas. Jadi semakin sedikit dia membebaskan amalan-amalannya, ya, kemudian juga ibadahnya, ya, dari bagian-bagian dunia itu, maka itu semua akan menjadikan dia ikhlas. Walidzalika qila man salima lahu min umrihi lahzatan wahidatan khalisatan lahzatun wahidatun khalisatun liwajhillah naja, wa dhalika li'izzatil ikhlas wa usrin tankiyatil qalbi ani syawa'ib wa usri tankiyatil qalbi an syawa'ib fal ikhlasu tanqiyatul qalbi min asyawa'ibi kulliha qaliluha wa kathiruha hatta yatajarrada fihi qasdul taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwahu wa hadha la yatasawwaru illa min muhibbin lillahi mustaqriqul hammi bil akhirah bihaitsu lam yabqa li hubbi dunya fi qalbihi qararun famithlu hadha law akala aw shariba aw qudiya aw qada hajatahu kana khalisal amal sahihun niyyah wa man laysa kadhalika fababul ikhlasi masdudun alaihi illa ala nudur. Nah, jadi beliau mengatakan
Oleh karena itu dikatakan ya, barang siapa yang selamat ya, dari umurnya walaupun hanya sebentar atau sekejap ya, ya, yang dimana dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah, maka dia akan selamat, najah ya. Barang siapa yang selamat ya, dari umurnya ya, hanya sekejap atau sedikit ya, yang dia mengikhlaskan kepada Allah, maka dia akan selamat. Wa dzalika li izzatil ikhlas ya, dikarenakan ini betapa agungnya ikhlas, mulianya ikhlas ya. Ya, dan betapa sulitnya ya, dikarenakan juga karena sulitnya membersihkan hati dari segala kotoran, dari segala yang mencemarinya. Maka ikhlas adalah membersihkan hati dari segala pencemarnya, sebagai kotorannya, sedikit atau banyak, sampai dia terbebas ya. Sampai seseorang terbebas ya, dari kotoran tersebut ketika dia bertujuan untuk beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah. Fala yakun fihi ba'ithun siwahu ya. Tidak ada yang mendominasi atau memotivasi dia untuk melakukan ibadah itu kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Wa hadza la yatasawwaru illa min, dan ini tidak mungkin terjadi ya, tidak bisa tergambar kecuali dari orang-orang yang mencintai Allah semata-mata dan menghabiskan hamnya, menghabiskan tekadnya dan perhatiannya kepada akhirat. Nah, ini penting ya mas sekalian ya. Dia mencintai Allah, dia selalu hamnya, tujuannya ya, konsentrasinya yang menjadikan dia, pikiran dia itu hanyalah akhirat. Bihaitsu lam yabqal li hubbid dunya fil qalbi qararun ya, di mana lagi tidak ada yang tersisa di dalam hatinya dari cinta dunia ya, yang menetap qararun dalam hatinya ya, karena dia mencintai Allah dan selalu berorientasi kepada akhirat ya. Dan seperti inilah ya, contohnya yaitu orang-orang yang makan atau minum atau bahkan qada hajat ya, buang hajat, yang mengikhlaskan amalannya ya, dengan mensahih niat, dengan niatnya yang sahih. Wa man laisa kadzalika fababul ikhlasu masdudun alaih, dan barang siapa yang tidak melakukan tersebut maka pintu ikhlas itu tertutup atasnya ya, tertutup atas orang tersebut. Jadi bahkan orang-orang yang makan, minum, bahkan qada hajat ya, qada hajat itu kalau dia niatkan karena takarrub kepada Allah itu bisa jadi pahala, kata beliau, bisa membersihkan hatinya ya, dengan syarat tadi ya, membersihkan atau membenarkan niatnya. Nah, ini bagian dari amalan-amalan yang mubah. Amalan mubah ma'ruf ya, perkara yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, berarti tidak ada nilai pahala, enggak dapat dikerjakan, enggak ada pahala. Kemudian juga ditinggalkan, tidak dapat dosa. Makan, minum, buang hajat, tidur, mendatangi istri dan sebagainya, ini enggak ada pahalanya karena amalan mubah secara zatnya. Tapi dia bisa mendatangkan pahala dikarenakan dia membenarkan niatnya, takarrub ilallah, mencari ganjaran dari Allah dan semata-mata dilakukan pada Allah. Suatu perkara yang tadinya mubah, biasa saja, semua orang boleh melakukannya, bisa menjadi sebuah pahala. Ya, tapi harus diingat ini salah satu syaratnya, tidak boleh mengatakan bahwa itu amalan yang sunnah misalnya secara zatnya. Enggak, kita tetap mengatakan itu amalan mubah tapi berubah menjadi berpahala karena niatnya. Jadi suatu perkara yang mubah bisa menjadi berpahala dikarenakan niatnya. Bahkan perkara yang wajib itu bisa menjadi haram, dilarang karena apa? Karena niatnya. Tapi yang haram bisa nggak menjadi halal, jadi berpahala? Nggak bisa, karena niatnya bisa nggak bisa. Orang mencuri niatnya baik ya, untuk membantu orang lain. Terus wah, karena niatnya baik, amalannya mencurinya jadi berpahala, dapat pahala dia. Nyuri ngasih bagi-bagi orang, kan bagus ya. Dapat pahala enggak? Enggak, ini bukan itu kaidahnya. Tapi kaidahnya amalannya harus mubah, bukan haram. Mubah secara zatnya, kemudian karena niatnya benar, maka akan menjadi
pahala, dikarenakan niatnya bukan karena semata-mata amalannya. Amalannya tetap amalan mubah. Tapi amalan yang berpahala, amalan yang diperintahkan atau yang disunahkan, kemudian gara-gara niatnya tidak ikhlas, bisa berubah, ya, bisa berubah. Yang harusnya mendapatkan pahala, apa yang berubah? Yang berubah harusnya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari amalan tersebut. Nah, cukup panjang ya waktunya. Mungkin yang bagian kedua tentang pembagian hati nggak dapat kali ya. Mungkin di lain kesempatan insyaallah taala. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu wal iyanatuhu wal i'tiyadiyah sifatun hammihi wa sarat ikhlasan faladhi yaghlabu alaihi nafsuhu ad-dunya wal 'uluwa wa riyasah وبالجملة غير الله اكتسبت جميع حركاته تلك صفة فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang man ghalaba alaihi habhu, di mana barang siapa yang seorang yang kecintaan kepada Allah itu lebih mendominasi, ya, juga mencintai akhirat itu lebih kuat, lebih dominasi, maka akan menghasilkan harokatnya, juga perhatiannya, ya, dan juga sifatnya kepada apa yang dia perhatikan itu, apa yang dia cintai, ya. Nah, maka semuanya harokat dia akan menuju sesuai dengan apa yang dia cintai, yang dominan pada dirinya. Ya, kalau dominannya kepada dunia, yang dominan semuanya akan bergerak, ya, bahkan keyakinannya kepada apa yang dia yang menguasai atau menjadi dominan pada dirinya. Maka kalau dia cinta kepada Allah yang mendominasi juga kepada akhirat, maka akan menjadi seorang yang ikhlas. Dan barang siapa yang mendominasi pada dirinya dunia, al-ulu juga ketinggian, ya, kesombongan, dan juga riyasah, kepemimpinan, maunya memimpin, mendominasi, ya, dan bil jumlah ghairullah, yang pada secara umum itu bukan selain Allah, maka akan menghasilkan seluruh harokat, ya, sesuai dengan sifat tersebut. Maka tidak akan selamat ibadahnya, ya, dari puasa ataupun sholat atau yang selainnya, kecuali nadiron, kecuali jarang sekali, jarang sekali, kata beliau, ya. Allah Ta'ala alam. Bagaimana jarangnya juga, ya, karena yang dominasi ini semuanya dunia, maka kecil sekali kemungkinan dia ibadahnya itu yang untuk akhirat, maka nadir, jarang nih dia. Tapi yang dominasi semuanya tidak diterima, ya. Maka nggak mungkin kita berpegang kepada yang nadir, yang apa, yang langka, yang jarang. Ya, bisa jadi iya, bahkan kemungkinan besar tidak diterima. Maka ilajul ikhlas, maka bagaimana caranya seseorang itu bisa memperbaiki, bisa merawat, ya, menyembuhkan keikhlasannya, maka dia harus kasru hududhin nafs wa qat'u tama' 'ani dunya wa tajarrudul akhirah bihaitsu yaghlabu dhalika 'ala al-qalbi fa inna dhalika yatayassaru bihi al-ikhlas wa kam min a'malin yat'abu al-insanu fiha wa yadhunnu annaha khalisatan liwajhillah wa yakunu fiha min al-maghrurin li'annahu lam yara wajhal afah, ya. Beliau mengatakan, maka kalau seseorang ingin memperbaiki keikhlasannya, ya, memperbaiki hatinya, merawat keikhlasannya, maka dia harus mematahkan bagian pada jiwanya sendiri, ya, dia harus hancurkan itu bagian pada jiwanya. Jadi, ya, kecondongan jiwa, ya, syahwat. Wa qatul tama'ani dunya, dan harus menghentikan, ya, ketamakannya kepada dunia,
keserakahannya dunia, ya, segala sesuatu dilihat dari dunia, ya. Wa tajarrud lil ikhlas, dan harus lil akhirah, dan harus dia membersihkan untuk akhirat, ya, hanya untuk akhirat saja. Dikarenakan tadi, ya, hatinya itu yang menguasai yang mana. Kalau hatinya dunia, maka harus dihentikan. Fa inna dzalika yatasarra bil ikhlas. Karena dengan begitu, dengan dia tidak memberikan bagian kepada jiwanya, kemudian dia menghentikan, menstop keserakahan kepada dunia, itu akan mempermudah kita untuk ikhlas. Ya. Dan begitu banyak amalan-amalan yang manusia menjadi lelah dengan amalan tersebut, dan dia menyangka, menduga bahwa sesungguhnya dia telah ikhlas mencari wajah Allah. Ya, kemudian dia yakuna fiya minal maghrurin. Ya, kenyataannya dia menjadi seorang orang yang tertipu, menjadi orang-orang yang tertipu. Kenapa? Li'annahu lam yara wajhal afah. Dikarenakan dia tidak mengetahui, dia tidak memperhatikan sisi akan kerusakannya. Ya, awalnya dia mungkin niatnya udah merasa ikhlas, akan tapi dikarenakan dominasi akan dirinya dan jiwanya kepada dunia ini kuat, maka di ujungnya atau di pertengahan dari amalannya itu rusak, ya, dan dia tertipu, ya, dia sangka dia ikhlas, ternyata amalannya telah dirusak karena dominasi dalam jiwanya itu kepada dunia, ya, dan kepada kecintaan kepada dunia ini sangat kuat dan pada dirinya. Nah, كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في صف الأول، فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في صف الثاني، واعترض خجلة من الناس حيث رآه في صف ثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه، وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من ينتبه وقل من ينتبه له إلا من وفق الله تعالى، والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات وهم مقصودون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ويقول عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ini subhanallah, ya. Seperti apa yang dikisahkan, ya, dari sebagian mereka, yaitu anahu kana yusalli daiman fi safil ula, fi safil awal. Di bahwasannya ada seseorang yang senantiasa salat di saf pertama. Kemudian dia terlambat pada suatu hari, ya. Hanya satu hari dia terlambat dari salat, kemudian dia salat di saf yang kedua. Biasanya selalu salat di saf pertama, ya. Kalau nggak salah sampai puluhan tahun orang ini, ya, di riwayatnya. Kemudian suatu saat dia terlambat sholat di saf kedua. Kemudian tiba-tiba timbul rasa malunya. Haitsu ra'auhu nas fi safi tsani, ya, di mana orang ngelihat dia ada di saf kedua, ada rasa malu. Biasa di saf pertama, kok saya di saf kedua? Ada rasa malu. Fa'alima ana, maka dia mengetahui apa-apa yang menjadi rahasia, kemudian yang menjadi rahatul qalbi, yang menjadikan bahagia dan menjadi senang hatinya itu dari salat fi safil awal kanat bisabi bin nazari nas ilaih. Maka dari situ dia mengetahui sebenarnya yang membuat dia senang dan roha, bahagia, ya, tenang hatinya dari salat ketika dia di saf pertama itu bukan karena ikhlas, tapi karena pandangan manusia. Ini yang tadi disebut tertipu, ya. Orang yang betapa banyak orang yang beramal tertipu dikarenakan dia tidak mengetahui akan bahayanya dari
penyakit-penyakit yang bisa merusak hatinya dari ikhlas, ya. Jadi dia selama ini sholat berpuluh-puluh tahun tidak menyadari bahwa di dalam sholatnya itu tercampur tujuan kepada selain Allah. Sampai dia sholat di saf yang kedua, di situ dia merasa khazal. Khazal itu bahasa Arab malu, ya, malu. Ya, dia merasa malu. Baru situ dia menyadari, oh berarti selama ini yang menyebabkan saya merasa bahagia, senang di sholat di saf pertama itu bukan karena ikhlas, bukan karena Allah, tapi karena nazar, nas ilaih. Karena adanya pandangan manusia. Wah, subhanallah, dia mungkin selalu saf bertahun-tahun, ya, sholat 5 waktu, selalu sholat di saf yang pertama. Dia tidak sadari. Mungkin bisa jadi awalnya dia niatnya benar, tapi tanpa dia sadari sedikit demi sedikit, ya, muncul dalam hatinya rasa senang dan bahagia, ya. Karena apa? Karena orang selalu senantiasa melihat dia bangga, senang dilihat jadi orang soleh mungkin, ya. Nah, maka dia merasa, baru situ dia sadari ketika suatu saat terlambat, selama ini yang menyebabkan dia senang itu adalah pandangan manusia, artinya pujian. Dan begitulah memang riya, ya. Riya itu akhfa min hazil ummah min dabibun nahl, dia kata hadis atau Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang namanya riya itu lebih tersembunyi, lebih halus daripada dabibun nahl, daripada jejak atau rangkakan semut. Lebih halus, tanpa terasa masuk ke dalam hati seseorang. Maka bersyukurlah, ya, orang yang masih Allah berikan petunjuk bahwa amalannya harus dicek and recheck. Cek and recheck. Oleh karena itu harus jangan merasa selalu aman, ya, jangan merasa selalu aman. Itulah yang dimaksudkan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata beliau, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ya. Ya, kemudian tampak bagi mereka dari Allah malam yakunu yahtasibun, dari apa-apa yang dia tidak kira, ya. Allah tampakkan kepada mereka apa-apa yang tidak mereka kira. Wa badalahum sayyiati ma kasabu, dan Allah tampakkan akan keburukan dari apa yang mereka perbuat, mereka upayakan, ya. Jadi suatu saat bisa jadi karena ketidaktulusan niat kita, suatu saat akan Allah tampakkan, ya. Seperti kisah yang dia di Sarbain itu, ya, orang yang senantiasa melakukan amal soleh, kebaikan, tapi di khatmahnya, di akhir hayatnya Allah jadikan dia tidak dengan husnul khatimah. Dia tutup akhir hayatnya dengan sebuah amalan buruk, maka yang sebenarnya sudah sejengkal lagi masuk ke surga, maka didahului dengan katabalahu, ya, dengan sabaqalahu kitab, Allah telah mendahului takdirnya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Fima yabdun nas, di riwayat yang lain disebutkan apa-apa yang tampak manusia, dia melakukan amalan apa yang tampak manusia baik, kemudian Allah tampakkan keburukan, Allah berikan dia jalan kepada keburukan di akhir hayatnya, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, kemudian Allah tutup usianya dalam melakukan keburukan. Waliyadzubillah. Sebaliknya orang-orang yang melakukan amalan jelek seumur hidupnya, tapi mungkin itu yang tampak manusia, dia punya amalan yang ikhlas, yang bagus, yang tidak terlihat manusia, orang melihatnya jelek, sudah, ya, sejauh mata memandang semuanya hampir bisa diyakini oleh manusia bahwa dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Akan tapi mendahului ketetapan Allah, kemudian Allah ilhamkan kepadanya amalan yang baik, ya, kemudian dia melakukan amalan soleh tersebut, kemudian Allah tutup usianya dengan amalan soleh. Dikarenakan mungkin ada sedikit amalan tapi benar-benar ikhlas, ya, dia melakukan kemaksiatan, dosa, tapi dia lakukan amalan-amalan yang ternyata tinggi nilainya di sisi Allah karena niatnya. Maka di akhir hidupnya Allah ilhamkan dia dengan ista'maluhu fiyya, ya, di hadis yang lain yang namanya husnul khatimah, Allah berikan dia petunjuk untuk melakukan amalan saleh, kemudian dia meninggal atau wafat dalam keadaan melakukan amalan ketaatan tersebut.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina al-a'mala. Ya. Katakanlah, maukah kalian kami ceritakan, kisahkan orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang sebenarnya amalannya sesat. Amalannya sesat. Wa fil hayati dunya, orang melakukan amalan sesat. Perbuatannya itu sebenarnya sesat. Akan tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia mengira bahwa dia sudah melakukan amalan yang baik, yang bagus. Ya. Allah jadikan dia tertutup. Allah tidak berikan dia hidayah, jalan, sehingga dia mengetahui bahwa amalannya sebenarnya buruk. Tapi yang ada di mata dia, amalan dia sudah bagus. Ya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wah, saya sudah melakukan banyak kebaikan. Kenapa? Ya begitulah manusia, ya. Dia tidak pernah mengecek sebenarnya dia ikhlas apa enggak, tapi dia merasa sudah ikhlas. Saya sudah melakukan kebaikan. Dia hanya melihat kebaikan-kebaikan amalannya. Ya, ketika ada orang yang beritahu kepadanya tentang sunnah bahwa amalan ini tidak benar, ya, dia enggak peduli. Ya, yang penting kan orang lain lihat, bahwa amalan saya baik, itu bermanfaat banyak orang, katanya. Maka sebenarnya di amalan itu dia sesat, tapi dia mengira bahwa dia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala a'lam. Ba'du atharu anil ikhlas, ya. Kemudian beliau menyampaikan ba'dul athari anil ikhlas. Ya, tentunya kalau dibahas tentang ikhlas ini ya panjang ya, jangan sekalian ya. Baik. Mungkin ini sedikit lagi saya bacakan tentang athar-athar ikhlas, atau sebagiannya saja, saya tidak bacakan semua. Naam. Qala Yaqub al-mukhlas atau al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Ya. Yaqub berkata, yang namanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Ya, orang ikhlas salah satu ciri-cirinya dia selalu sembunyikan kebaikannya. Ya. Nah, ini banyak kisah tentang seperti ini. Ya, dan dia enggak senang kalau kebaikannya diketahui orang, ya, enggak senang. Nah. Wasusi mengatakan al-ikhlasu faqad ru'yatil ikhlas, fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasahu ila ikhlas. Nah, Susi mengatakan yang namanya ikhlas itu adalah ini bukan faqad, ini salah nih. Faktu ru'yatil ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah dia kehilangan memandang dirinya sudah ikhlas. Barang siapa man syahada fi ikhlasi, barang siapa yang menyaksikan bahwa dalam keikhlasannya dia sudah ikhlas, faqad ihtaja ikhlasahu ilal ikhlas. Ya. Faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Maka barang siapa yang menyaksikan, wah saya bersaksi bahwa saya ini sudah ikhlas, bahwa keikhlasannya itu sudah ikhlas, maka keikhlasannya butuh kepada ikhlas. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau seorang merasa dirinya sudah ikhlas, ya, dia bersaksi bahwa dirinya sudah ikhlas, maka sebenarnya ikhlasnya dia itu masih membutuhkan kepada keikhlasan. Artinya kalau seorang sudah merasa ikhlas, itu menunjukkan dia belum ikhlas. Wa ma dzakara wa min dzikri isyaratin ila tasfiyatil amal min al-ujbi bil fi'li fa inal iltifati ila al-ikhlas wa nazar ilaihi ujbun wa huwa min jumlatil afat wal khalisu ma safa an jami'il afat. Nah, beliau mengatakan, ya, menyebutkan
Ya, jadi seorang yang menyebutkan tentang perbuatannya itu adalah tanda bahwa ya, isyaratun ila tasfiyatil amal, ya, orang menyebutkan tentang atau memberikan isyarat kepada bahwa amalannya ini sudah bersih, itu merupakan bagian dari keujuban sebenarnya, ya. Ya. Orang merasa, oh saya sudah bersih, itu ujub. Waktu dia tidak mengatakan dalam dirinya, ya, dia merasa tasfiyah, sudah membersihkan, sudah, oh saya sudah bagus nih dalam dirinya, ya. Maka itu merupakan bagian keujuban dalam diri. Karena ujub ini enggak diungkapkan, ya. Dia merasa berbangga dirinya. Kata ulama yang namanya ujub, ketika Allah berikan dia nikmat, jika kita mampu melakukan amal saleh, ya, ini pujilah Allah. Bahagia nggak kita melakukan amal soleh? Bahagia. Ini tanda-tanda keimanan. Orang melakukan amal soleh, dia bersyukur, senang. Tapi jangan disebabkan kepada dirinya sendiri. Jika benar sudah cukup ikhlas, maka puji Allah. Sedangkan diri kita ini harusnya merasa hina dan kurang. Wah, jangan masih kurang ikhlas. Dia minta lagi, dia puji Allah dan minta pertolongan kepada Allah untuk memberikan keikhlasan. Jangan-jangan amalan saya tidak diterima. Ya, ini tanda-tanda justru amalan diterima. Yaitu merasa khawatir kalau amalan tidak diterima. Itu tanda-tanda amalannya diterima, ya, salah satu alamat minal qabulil amal. Wa min jumlatil afat, ini merupakan daripada secara umum merupakan sebagian daripada al-afat, ya, kebinasaan, ya. Seorang yang melihat, ya, kepada keikhlasannya itu merupakan ujub. Wal khalis man safa an jamil afat. Yang namanya khalis, orang yang mengikhlaskan itu, orang yang ikhlas adalah orang yang membersihkan dari seluruh yang namanya al-afat, ya, tadi, ya, kerusakan-kerusakan dan binasaan-kebinasaan tadi. Wa qala Ayub, takhlisu niyat 'ala al-umali asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal, ya. Yang takhlisu niyat, ya, membersihkan niat, ya, mengikhlaskan niat kepada orang-orang yang beramal itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Wa qala ba'dhum ikhlasu sa'atun najatul abad. Walakin al-ikhlasa azizun, ya. Sebagian mereka para salaf terdahulu mengatakan yang namanya ikhlas sesaat saja, sedikit saja, ya, itu merupakan keselamatan yang lama, yang abadi. Bayangkan, ya. Kita bisa ikhlas sedikit saja, itu adalah keselamatan yang lama, yang abadi. Walakin al-ikhlasu aziz, tapi nama ikhlas itu berat, ya ikhwan. Berat. Wa qila Suhail ayu syai'in asyaddu ala nafs, qala al-ikhlas idh laysa laha fihi nasib. Ya, Suhail ini pernah ditanya, apa yang paling berat bagi jiwa? An-nafs, tadi, ya, tazkiyatun nufus. Yang paling berat dari jiwa apa sih? Kemudian berkata Suhail, al-ikhlas. Ikhlas itu paling berat. Kenapa? Dikarenakan laisa laha fihi nasib. Dikarenakan yang namanya ikhlas itu enggak menyisakan bagian untuk jiwa. Ya jelas berat. Kalau dia jiwa itu enggak dapat apa-apa, enggak bisa terima jiwa. Ya, berat bagi jiwa untuk ikhlas karena dia enggak dapat bagian. Semuanya hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Wa qala Fudail, tarkul amal min ajli nas riya wal amalu min ajli nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Berkata Imam Fudail, ya, Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riya, meninggalkan amalan dikarenakan manusia itu adalah riya. Meninggalkan amalan dikarenakan manusia adalah riya. Al amal min ajli nas syirk. Adapun melakukan amalan dikarenakan manusia itu adalah syirik. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Yang nama ikhlas, Allah selamatkan kalian dari keduanya. Ya. Apa maksudnya tarkul amal min ajli nas riya? Ya. Meninggalkan amalan dikarenakan manusia itu riya. Meninggalkan amalan dikarenakan manusia riya. Bukan karena yang namanya riya itu justru melakukan amalan karena manusia. Ya. Bahkan Fudail mengatakan al-amal min ajli nas syirik, tapi melakukan amalan dikarenakan manusia syirik. Nah, ini luar biasa nih perkataan Imam Fudail bin Iyad. Melakukan amalan dikarenakan manusia syirik, ya.
Benar, sahih. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Ada fatwa juga di Lajnah Daimah kalau masalah ini kalau tidak salah ya. Siapa yang melakukan amalan dikarenakan manusia syirik. Ya, itu maksudnya syirik asghar. Syirkun. Datangnya dalam bentuk nakiroh ya. Di sini Fudail mengatakan syirkun. Kalau syirkun nakiroh itu syirik asghar biasanya. Ya. Seorang melakukan amalan dikarenakan manusia itu syirik asghar. Ya. Nah, sedangkan meninggalkan amalan dikarenakan manusia riya. Ya, ini penuh perincian ya. Kenapa? Karena biasanya dia melakukan amalan. Dia sudah melakukan amalan, ya. Kemudian dia tinggalkan karena manusia. Karena manusia yang ngeliat dia tinggalin. Padahal awalnya dia tidak bermaksud untuk itu. Wah, saya mau melakukan, atau dia hendak melakukan sebuah amalan. Kemudian dia tinggalkan amalan tersebut. Kenapa? Karena diketahui manusia. Ini namanya riya. Bisa jadi amalan yang dia lakukan selama ini adalah riya. Tapi ini perlu perincian ya mas sekalian. Jika kita melakukan atau mengurungkan suatu amalan, ya, dikarenakan kita khawatir ketika melakukan amalan tersebut, ya, akan memudaratkan diri kita, ya, artinya melakukan amalan tersebut kemudian diketahui oleh manusia, ini bisa memudaratkan diri kita, ya, mengguncang hati kita, atau dikarenakan perkara yang lainnya bisa menimbulkan fitnah misalnya, maka tidak mengapa kita tidak melakukan amalan sunnah tersebut, ya. Kalau ini amalannya sunnah. Walaupun amalan wajib dilihat manusia atau tidak. Tapi kalau memang kita khawatirkan itu bisa memudaratkan diri kita, menggoncangkan diri kita, bisa menimbulkan fitnah pada diri kita, maka tidak mengapa seorang mengurungkan amalannya pada saat itu. Ya. Tapi dia hendaklah senantiasa untuk melakukan amalan tersebut. Tapi jika tidak, kemudian manusia melihat, kemudian muncul dalam dirinya ketakut riya atau muncul dalam dirinya dia akan riya, maka harus tetap melakukan amalan itu sebagai penghinaan kepada syaitan. Ya, itu kata para ulama, ya. Salah satu siapa mengatakan, salah satu tabi'in ya mengatakan bahwa kalau kita salat kepada atamu syaitan wa qala anta riya, jika seseorang anta murai, jika seseorang salat kemudian atamu syaitan mengatakan kamu riya, lagi salat kemudian syaitan mengatakan kamu riya, maka kata beliau fazid tula, maka tambahkanlah panjangnya salat itu malah itu. Sebagai bentuk apa? Penghinaan dan perlawanan kita kepada syaitan. Ya, jadi amalan yang sudah awalnya niatnya ikhlas, terbebas dari riya, kemudian datang setan menggoda, kamu murai, kamu riya, ya, maka justru tambah amalan tersebut, ya, sambil berusaha tentunya untuk menjaga keikhlasan hatinya. Allah Ta'ala alam. Mungkin dari ikhwan sekalian ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Utang antum sudah ada ikhlasan. Ya. Jadi kalau ngeliat amalan secara zahirnya, ini amalan yang baik. Ya, jika kita melihat orang lain melakukan hal tersebut, ya, terlihat oleh kita, ya, bukan sengaja, maka itu amalan yang bagus. Kemudian dia menyatakan itu jika dia seorang yang dihutangi orang lain, kemudian dia datangi orang tersebut, dia katakan kepada orang tersebut, anda sudah ikhlaskan amalan antum, utang antum. Itu perkataan yang baik, yang bagus. Bukan kata-kata ujub. Ujub itu bukan zahirnya tadi Pak. Jadi yang namanya ujub di dalam hati. Kalau udah sombong itu sudah dalam perbuatan atau dalam perkataan. Azal kibar. Jadi awalnya kibar biasanya ujub dulu.
Jadi itu nggak ada kaitannya dengan al-ujub. Kalau Bapak merasa senang, bahagia, bisa melakukan tersebut, merasa senang. Senang ini beda dengan ujub. Itu bagus, tanda-tanda keimanan. Tapi kalau dalam hati sudah merasa hebat karena bisa melakukan amal soleh, ya, kemudian lupa menisbatkan kepada Allah dan berharap pahala, nah itu bisa jadi ujub. Ya, tinggal tidak diperlihatkan orang aja. Kalau diperlihatkan orang jadi ria, atau diperdengarkan ke orang lain jadi sum'ah. Tapi dalam hatinya aja ujub. Maka setiap kita melakukan amal soleh, ada beberapa hal penting yang harus dalam hati ya. Amalan solehnya khalas. Amalan soleh itu kalau udah ittiba kepada Rasulullah itu berarti sudah benar, sah amalannya. Ada syaratnya, rukunnya terpenuhi, sah. Ya. Bapak mengikhlaskan misalnya ya, Bapak mengikhlaskan amalan, menyebutkan dengan kata-kata sebagai takkid, ya, sebagai penguat, sehingga akad bukan akad bisnis ya, akad tabarruknya itu sah, ya, itu bagus, nggak ada masalah, bahkan bagus. Tapi kalau masalah ujub, itu masalah zahir. Ikhlas itu masalah hati. Ya, sebenarnya ada lagi bab ini di sebelumnya tentang masalah ini. Jadi kita tidak bisa, jika kita melihat orang lain kemudian kita nilai, wah ini orang nggak ikhlas. Bahkan ini berbahaya. Kata para ulama, orang yang suka nilai-nilai orang lain, apalagi masalah hatinya, ya, wah ini orang, itu orang pendengki, wah itu orang sakit hatinya, itu orang riya atau sombong tuh. Orang-orang yang sering melakukan itu, kata para ulama, justru dialah orang yang berpenyakit. Karena orang yang berpenyakit biasanya nggak suka kalau ada orang yang nyaingin dia dalam penyakitnya. Nah, itu orang yang berpenyakit. Jadi masalah hati ini itu faisabuhu 'ala Allah tabaraka wa taala. Maka masalah hatinya yang hisab itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita pada diri sendiri kita harus senantiasa berhati-hati. Tadi ya, saya sudah ikhlas tidak? Nah, ujub ini tanda-tanda ya, dari ujub kemudian jadi sombong, jadi ria. Ini awalnya dari ujub. Ujub itu bagian dari apa? Jiwanya, hatinya yang senang akan bangga dengan akan dirinya, selalu melihat dirinya hebat. Nah, ini lawan daripada tawadhu. Maka kita harus selalu rendah hati. Jadi sekali lagi nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya kata-kata tersebut. Tapi itu kembali kepada diri masing-masing. Tadi saya ulang ya, jadi kalau dia seorang melakukan amalan soleh, dalam hatinya muncul rasa senang, bagus, gak ada masalah. Ya, sudah, bahkan itu sunnah ya, merasa senang dengan amalan soleh, kemudian merasa sedih dengan dosa, ini tanda-tanda keimanan. Karena orang-orang berpenyakit hati, dia susah, ya, melakukan amalan soleh, dia sempit jiwanya itu, berat. Harusnya senang, bahagia melakukan amalan soleh. Tapi melakukan maksiat, dia senang, ya, senang melakukan maksiat. Maka kesenangan dalam jiwa itu merupakan tanda-tanda keimanan. Dan benci atau sedih melakukan dosa itu tanda-tanda juga keimanan. Nah, kemudian yang paling penting, jangan disebutkan kepada diri kita atas amalan soleh yang bisa kita lakukan, tapi disebutkan kepada Allah. Ya, ini semua dari Allah, puji Allah. Kemudian selalu berharap pahala dari Allah. Ya, seperti Nabi Ibrahim dan anaknya ya, Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, mereka selalu senantiasa berharap kepada Allah, taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengar ya, dan Maha mengetahui. Taqabbal minna ya, terimalah amalan kami. Begitu juga kemarin kita Ramadan ya kan, banyak para asyatis menjelaskan ya, yang namanya tanda-tanda amalan Ramadan kita diterima, salah satunya kita selalu berdoa berharap ya, semoga Allah menerima. Tentunya kalau seorang sudah merasa bagus dengan amalannya, dia nggak akan berdoa, saya sudah bagus, alhamdulillah, nggak ada kekhawatiran. Kemudian dia berdoa, jangan-jangan amalan saya selama Ramadan nggak diterima. Justru ini tanda-tanda amalannya diterima. Salah satu tanda-tanda. Bukan memastikan, karena nggak ada satupun yang bisa memastikan amalan kita ikhlas diterima atau tidak ada. Tapi itu
ciri-ciri saja, ya, tanda-tanda. Nah, salah satu dari tanda-tanda. Allah Ta'ala alam. Nah, itu mungkin Pak. Nah, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Oh, dari akhwat mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada itunya Pak, mic-nya. Hah? Ada. Nah, mungkin akhwat ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan sedikit tentang pembagian hati ya, sekalian ya. Sebelum saya tutup mungkin ya sebagai pendahuluan ya. Mungkin suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan ya. Nah, ini penting ya Mas sekalian. Maka pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana anwa'ul qalbi wa aqsami ya. Anwa'ul qalbi wa aqsamuhu ya, pembagian atau jenis-jenis hati dan pembagiannya. Ya, tadi kita bicara tentang al-ikhlas, niat. Ya. Niat, ikhlas, dan semuanya diletakkan di dalam hati seseorang. Maka bagaimana ikhlas itu bisa tumbuh berkembang? Seperti tanaman yang berada di sebuah media, di tanah. Bagaimana tanah tersebut bisa menjadikan bibit atau tanaman itu terus berkembang sampai berbuah. Maka ikhlas itu medianya adalah hati. Bagaimana hati itu biar bisa hati itu tumbuhan atau ikhlas itu berkembang. Maka kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dan pembagian hati. Ya. Yang pertama ada al-qalbu as-sahih, qalbu as-sahih, ya, hati yang sehat. Huwa qalbun salimun alladhi la yanju yawmal qiyamah illa man atallaha ta'ala bihi. Kama qala Allah Ta'ala yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang namanya hati yang sehat adalah hati yang selamat, ya. Yang la yanju yaumal qiyamah, yang tidak selamat pada hari kiamat kecuali yang Allah berikan kepadanya, ya, man atallahu ta'ala bihi, yang Allah telah berikan kepadanya hati tersebut. Kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha, ya, man atallaha, orang yang datang kepada Allah dengan hati tersebut, ya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati tersebut, illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari itu tidak berguna harta maupun keturunan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Anahu qalbul ladzina salima min kulli syahwatin tukhalifu amrillah wa nahyihi wa min kulli syahwatin tu'aridu khairahu. Fa salima min ubudiyah ma siwahu wa salima min tahkimi min ghairi rasulihi fa khallasat ubudiyatuhu lillahi tabaraka wa ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ijnaban wa ikhbatan
wa khasyatan wa rajaan wa khalasa amaluhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Fa in ahabba fillah wa in abghada fillah wa in a'ta lillah wa in mana'a lillah wa la yakhfihi hadha hatta yusallima min al-inqiyad wa tahkim likulli man ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فيؤقد قلبه معه عقدا محكما على الإتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد. Ya. Yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat beliau mengatakan adalah hati yang selamat dari semua syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah. Ya. Dari seluruh syahwat yang akan menentang atau menghalangi dari kebaikan. Ya, menentang atau menghalangi dari kebaikan. Hati yang selamat dari penyembahan selain pada Allah. Hati yang selamat dari berhukum kepada selain Allah. Hati yang selamat yang mengikhlaskan peribadahan dia kepada Allah. Ya, baik itu keinginan, kecintaan, tawakal, kemudian juga inabah, juga khasyah, raja, harapan, wa khallasa amaluhu lillah. Dan semua yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah, ya. Jadi ikhlas dalam ibadah, baik dalam keinginan, kecintaan, tawakal, ya, inabah, ya, inabah, ya, taubat dan sebagainya, khasyah, semuanya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Jika dia mencintai karena Allah. Ketika dia marah karena Allah. Ketika dia memberi karena Allah. Dan jika dia melarang, mencegah karena Allah. Ya. Ya, dan dia tidak merasa cukup sampai dia benar-benar tunduk, ya, dan berhukum, ya, sampai dia benar-benar menyelamatkan, ya, yaslamu min inqiyadi wa tahkimi likulli man ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak akan merasa cukup sampai dia benar-benar selamat, ya, dari ketundukan dan juga bertahkim, berhukum kepada selain Allah. Ya, kemudian hatinya beriktiqad, berakidah dengan akidah, ya, dan juga hukman alal itmam bil iqtida, ya, dengan menyempurnakan beriqtida bihi wahdahu, untuk senantiasa, ya, mencukupkan dan berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang namanya hati yang selamat, dia selalu ikhlas dalam setiap perbuatan, ya, dalam setiap keinginan, dan juga senantiasa berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai iqtida, sebagai role model, ya, sebagai teladan. Baik bicara, berjalan, gerak-geriknya dia jadikan Rasulullah. Ini tanda-tanda hati yang selamat, ya. Kemudian hati yang sakit sebaliknya, ya. Hati yang sakit adalah sebaliknya, ya. Wa la ya'rifu rabbahu, hati yang mayit, ya, bukan yang sakit, yang mayit, yang mati, yang enggak kenal Tuhannya dan tidak beribadah kepadanya, ya. Tidak mencintai dan ridho kepadanya, ya, dan dia selalu mengikuti syahwatnya dan kelezatannya. Walaupun itu perkara yang dibenci, ya, dan bisa membuat Robnya marah, dia nggak peduli. Ini contoh hati yang mati. Nah, kemudian yang ketiga hati yang marid, ya. Al-qalbun lahu hayatun wa bihi illatun, ya, tamudduhu hadhihi marrah wa hadhihi ukhra. Jadi yang namanya hati yang sakit, hati yang hidup, ya, hati yang hidup, tapi ada penyakitnya, ya. Satu sisi dia hidup, satu yang sisi dia berpenyakit, ya. Ya, wa fihi min mahabbatillah wal imanu bihi. Ya, dia ada kecintaan, ada iman kepada Allah. Ya, juga ada ikhlas, ada tawakal.
Wa ma huwa madatu hayatihi wa fihi min mahabbati syahwat. Akan tapi di dalam hatinya juga ada kecintaan kepada syahwat yang kuat, ya. Wa isyaruha, dan juga ada itharuha, dan juga dampak dari kecintaan tersebut, ya, membangkitkan kecintaan tersebut. Wal hirs ala tahsiliha, dan masih ada usahanya, ya, masih kepengen untuk mewujudkannya. Ya. Juga ada wal hasad wal kibr, ada kedengkian dan juga ada kesombongan, ada ujub, ya, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa hati yang sakit, ya. Satu sisi ada kecintaan kepada Allah, ada juga tawakal, ada berusaha ikhlas, tapi sisi yang lain juga ada kecintaan kepada syahwat. Jadi baina-baina, ya. Cinta Allah, cinta syahwat juga, 50-50. Bahkan bisa jadi syahwatnya masih lebih unggul, ya. Sedangkan hati yang mati tadi hati orang-orang kafir dan hati orang munafik, ya. Jadi sedangkan hati yang hidup yang sakit ini adalah hati orang-orang yang beriman. Tapi kalau hati yang sakit orang yang beriman tapi imannya nakis, ya, imannya sedikit, ya. Tandanya apa? Dia masih didominasi dengan syahwatnya. Minimal 50-50. Beramal saleh tapi juga bermaksiat. Dan keinginannya masih kuat kepada syahwatnya dan dunianya. Nah, ini disebut dengan hati yang sakit. Wallahu taala a'lam. Nah, insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas lebih rinci tentang bagian hati ini. Nah, silakan. Nah, jatuhnya apakah yang menyanjung itu juga berdosa, apa kalau misalnya dia menyanjung terus kemudian berpaling ke dirinya si teman tersebut, jadi niatnya bukan berpaling dari tangan itu dari teman, apakah memang yang menyanjung itu berdosa atau tidak, karena apakah sesuatu kalau misalnya ada seorang berbuat terus sanjung langsung itu atau seperti yang dirumuskan di neraka, ya, saya. Nah, amal sana, ya, pujian kepada kaum muslimin yang melakukan amalan, hadza huwa ajilun busrul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang muslim. Yang penting awalnya dia tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian. Kemudian setelah dia beramal kemudian dapat pujian, gitu, Pak, ya. Maka itu adalah kabar gembira bagi seorang muslim yang disegerakan di dunia, ya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, terus apakah kita berdosa ketika suatu saat kita memuji, ya, terlepas apakah pujiannya itu bisa merubah niat atau mengganggu keikhlasan seseorang, maka kita lihat lagi, Pak, kondisinya. Terkait dengan hadis Nabi SAW tadi, bahwa yang dilarang adalah sanjungan yang berlebihan. Sanjungan pujian ini penting, ya, karena tadi sudah dikatakan yang namanya jiwa ini senang kepada seperti ini, ya, tasrihul nafas wal qalb, itu membuat istirahat, tarwih, ya, merasa senang dan tenang hati itu dengan pujian. Nah, kadang Nabi memuji Abu Bakar, bahkan terang-terangan, ya, Umar dan yang lainnya. Begitu juga para ulama, ya, saling memuji, ya, guru-guru kita memuji murid-muridnya, Masya Allah antum begini. Itu dalam rangka untuk apa? Memotivasi atau memberikan contoh kepada yang lain. Jadi kalau seorang memuji orang lain ada beberapa kaidah. Pertama, hendaklah dia lakukan tidak berlebihan, sebatas wajar, karena pujian ini berfaedah. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, hendaklah dia perhatikan faedahnya. Tadi apakah ini bisa berguna buat orang lain atau bisa menyemangati diri orang tersebut. Kalau itu kelihatan berfaedah, maka silakan memuji. Kemudian kalau kita lihat itu bisa membahayakan, terutama buat fitnah bagi diri dia sendiri, sebaiknya tidak kita lakukan, ya. Kita tidak lakukan, ya.
Tapi kalau itu kelihatannya bermanfaat, maka silakan tafadhol, dia bisa memuji. Kemudian bagi orang yang beramal ketika di awalnya ikhlas, kemudian ketika dapat pujian, amalannya sudah selesai ya. Kalau amalannya sudah selesai, dia ikhlas. Amalannya sudah selesai, kemudian dia dipuji, maka nggak perlu dia tengok lagi amalannya. Insya Allah amalannya sudah selesai, sudah sah secara amalan, maka serahkan kepada Allah. Wah, kok saya dipuji, kok saya merasa senang ya dengan pujian tersebut. Tapi amalannya kan sudah selesai, ya, amalannya sudah selesai, maka tidak perlu dia perhatikan lagi, ya, serahkan kepada Allah. Tapi kalau kemudian pujian yang membuat dia mabuk kepayang ya, padahal sudah dia selesai amalannya, berubah pribadinya ya, yang tadinya seorang yang ikhlas karena dipuji berubah. Maka kata para ulama, ya ini tanda-tanda bisa jadi amalan dia itu memang tidak diterima. Amalan yang sudah selesai ini tanda-tanda. Kalau orang dipuji kemudian mabuk kepayang, bisa jadi dia amalannya memang tidak sah, tidak diterima, gitu. Kemudian bagaimana kalau kemudian ketika kita beramal, kita lagi beramal dapat pujian dalam amalan tersebut, maka ini harus dilihat. Tapi yang penting bagi kita, ketika kita di awalnya sudah ikhlas, ketika di pertengahan amalan muncul riya, entah karena pujian atau yang lainnya yang bisa mengganggu keikhlasan, maka jangan putus amalnya, berusaha keras untuk terus ikhlas. Pasti bergemuruh ya, bergejolak, ada perseteruan antara ikhlas dengan riya. Maka terus berjuang dan terus berharap dan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga itu tidak tidak memudaratkan amalan tersebut, ya. Karena tadi sudah kita katakan ya, namanya ikhlas ini tidak mungkin kan tadi al-ikhlas aziz, tapi ikhlas itu perkara yang berat, ya. Bisa jadi seseorang ini tidak melakukan keikhlasan dikarenakan ya dia kurang meminta pertolongan pada Allah. Maka di Al-Quran dibilangnya mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin. Orang-orang yang dijadikan ikhlas, ya. Allah jadikan dia ikhlas, termasuk Nabi Yusuf. Ya, jadi ikhlas itu membuat dia menjadi lebih baik dari setelahnya, bukan menjadi lebih buruk. Apapun yang terjadi ya. Kalaupun mungkin ada penyakit, tapi dia bisa atasi ya Pak, bisa lewat dia. Allah berikan dia hidayah seperti Nabi Yusuf. Ya. Nah ini tanda-tanda bahwa semoga Allah terima amalannya. Allah Ta'ala alam. Ini yang disebutkan para ulama Ibnu Rajab Al-Hambali membagi-bagi ya. Ada lebih rinci sebenarnya tapi nanti panjang. Nah, itu pada intinya. Gimana Pak? Cukup Pak? Nah, ada lagi Pak? Jadi ikhlas ini apa? Kita serahkan kepada Allah dan berharap gitu ya. Terus berjuang untuk tetap ikhlas. Karena dia susah ya. Sedikit saja ikhlas itu merupakan keselamatul abad ya, keselamatan yang abadi yang panjang. Allah Ta'ala alam. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Dan bukan tidak ikhlas ya kalau masalah duniawiyah ya. Wah, antum bersaing dengan teman antum di perusahaan, dikasih insentif ya. Siapa yang dapat ini dapat bonus misalkan. Wah, cari ngejar bonus. Wah, nggak ikhlas nih antum. Bener gak? Enggak ada kaitannya. Ikhlas ini masalah akhirat. Berkompetisi ya, masalah dengan teman untuk dapatkan hadiah dunia, ikhlas. Itu tidak dikatakan tidak ikhlas. Tapi harus berhati-hati ya, jangan dibiasakan seorang melakukan kebaikan hanya semata-mata dunia. Tapi Allah lah yang akan membalas itu semua ya. Allah, harapan kita kepada Allah harus lebih tinggi. Cita-cita kepada kita akhirat harus lebih tinggi daripada cita-cita dunia. Jangan sampai sama atau apalagi melebihi karena bonus, ngejar pangkat dan sebagainya. Akhirnya dia lupa bahwa semua amalan tadi yang asalnya mubah bisa jadi bernilai ibadah kalau diniatkan takarub, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cari nafkah untuk orang tua, untuk istri dan yang lainnya. Ya, tadinya mubah jadi berpahala. Allah Ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga
bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Allah yang memang tidak mempunyai daya upaya ya, bahkan mengatasi diri kita sendiri, kecuali yang Allah telah berikan kita taufik dan hidayah. Maka untuk mendapatkan taufik dan hidayah itu pertama kali haruslah dengan akidah dan tauhid ya, yang akan menghasilkan rasa ikhlas dan tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.